Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Teman-teman, ini adalah video fatwa dari pengajian rutin bulanan yang dilaksanakan tanggal 13 Oktober 2024 di Masjid Al-Muhajirin Sektor 5 Bekasi dengan narasumber Ustadz Dr. Fathahillah MPD. Mari kita saksikan bersama-sama sekelumit kisah tentang anak yang qurrata ayun. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyaksikan. Yang keempat, anak kita sebagai qurrata ayun. Surat Al-Furqan yang kita selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini ideal. Qurrata ayun, menyenangkan hati, enak dipandang mata, enak dirasakan oleh hati. Di dunia dia menyenangkan, di akhirat dia menyenangkan. Subhanallah, namanya qurrata ayun. Satu ketika ada bapak-bapak cerita ke saya, Pak Fathahillah, doain saya Pak. Kenapa? Tinggal satu anak saya ini, Masya Allah, balelonya setengah mati. Sedih kalau mikirin, mana anaknya anak baru, tobar. Anak paling tua, aduh susahnya bukan main. Cerita, bayangin coba Pak. Anak saya ini kerjanya sekarang cuma keluar masuk masjid. Udah gede coba. Bapak Sopan dengarkan dia dan itu anak saya. Tapi nggak kerja. Keluar masuk ada kadang ngaji sama temen-temennya, hadroan, samrahan. Kata bapaknya udah gitu tinggal ini. Lalu adik-adiknya yang kedua, yang ketiga, yang keempat, alhamdulillah Pak Fatah. Yang satu udah kerja di Medan, yang kedua udah kerja di Surabaya jadi direktur. Anak saya yang bontot Bapak Fathahillah tahu, kerjanya di Uni Emirat Arab. Saya sekarang tinggal ongkang-ongkang, saya gaji gak seberapa, datang dari sana, tinggal mikirin yang satu, yang tukang bolak-balik ke masjid. Dia cerita, emang kenapa? Anak ini yang satu dulu, memang saya nyadar sih, anak saya yang barep ini lahirnya di kontrakan. Dulu waktu saya baru nikah baru, ya baru nikah pengantin baru, saya tinggal sama istri di kontrakan. Ya penghasilan seberapa? Orang gaji saya cuma 2 juta. Itu untuk makan berdua, bayar kontrakan, makan seadanya. Wajarlah kalau dia mungkin kurang gizi kali. Alhamdulillah hidup saya maju, pindah ke sektor. Dia nyebutin tempatnya, tapi bukan sektor. Alhamdulillah punya rumah, rumahnya lahirlah kemudian anak kedua, ketiga, dalam keadaan makan ikan itu udah, makan sate udah biasa, ikan udah biasa, mobil udah punya. Satu ketika Pak, ini anak pertama saya berantem di masjid. Karena berantem saya keselnya luar biasa, saya bilang ke anak saya, udah kamu pesantren saja. Dibentak suruh pesantren, dikiranya pesantren itu tempatnya orang nakal kali. Pesantren, katanya. Begitu di pesantren saya dipanggil oleh murabinya di sana. Anak saya nakal di sana. Udah pulang kamu? Udah, sampai di rumah, udah itu di masjid tukang azan keluar masuk. Ibu-ibu satu ketika ini cerita udah lama, kemudian satu ketika ini si bapak ini masuk ke Cipinang, bukan kerja di Cipinang tapi ganti baju. Begitu ganti baju, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, istrinya kan dimiskinkan, harta udah nggak ada, rumah isinya udah nggak ada, istrinya pulang ke rumah orang tuanya, dia di penjara sendirian. Anaknya ini yang tadi keluar masjid mendengar dia sekarang sudah jadi bos gorengan di Depok. Bukan tukang gorengan, bos gorengan. Udah punya
berapa gerobak bos gorengan di Depok. Mendengar orang tuanya, bapaknya di Cipinang, dia langsung minta diajak sama sopirnya. Dia udah punya sopir ke Cipinang. Masuk ke Cipinang, lalu nengok bapaknya. Bapaknya nangis, anaknya juga ikut nangis. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Awal saya udah menyampaikan ke bapak ini, Pak, jangan-jangan Allah punya maksud yang baik untuk bapak. Anak yang di rumah ini adalah anak yang kurang ta'ayyun. Kalau bapak sakit, yang mencintai nggak mungkin yang dari Medan sengaja datang mau mencintai. Kalau bapak tepar nggak kuat ke rumah sakit, yang gotong anak yang di rumah. Nggak mungkin yang di Uni Emirat Arab pulang bawa pesawat. Yang di Surabaya nggak mungkin. Ini anak yang nanti mohon maaf bapak meninggal, anaknya yang jadi imam sholat. Ketika ada tahlil, anaknya yang pimpin tahlil. Anaknya yang sampai ke makam, ke kuburan, bisa jadi anak bapak yang baca surat Yasin. Siapa anak yang mana? Ini anak yang bolak-balik keluar masuk masjid tukang azan, kata bapak. Di mata bapak mungkin ini kurang, tetapi di mata Allah, Allah menyediakan anak ini untuk keperluan bapak dan ibunya ketika sudah tidak berdaya. Dan kenyataannya begitu bapaknya ada di Cipinang, satu-satunya orang yang nengok ke Cipinang adalah anaknya yang jadi tukang gorengan. Jadi ibu-ibu hadirin rahimakumullah, jangan pernah menyia-nyiakan apapun kondisi anak kita. Jangan-jangan ketika kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, adalah anak kita yang kita sia-siakan. Anak kita yang sering kita sindirkan, yang tidak pernah ranking di sekolahnya. Karena Allah punya mau tentang kebaikan yang menurut kita kadang dianggap jelek. Oleh karena itu ibu-ibu hadirin rahimakumullah, tugas kita orang tua adalah fahdharuhum, didik dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah lupa. Kalau punya anak laki-laki, apalagi walaupun berumah tangga, pagi subuh, nah bangun subuh berjamaah di masjid, klik. Dibaca alhamdulillah, nggak dibaca alhamdulillah. Insya Allah ketika ibu mati meninggal, anaknya cerita, ya Allah, ibu saya tiap pagi nggak pernah lupa ngingetin saya sholat subuh. Bu, bu, udah. Ya, kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita soleh. Anak-anak kita qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga anak kita menjadi pemimpinnya orang-orang bertakwa. Pemimpin pengajian ini namanya pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Karena kan ibu datang bagaimana Pak? Ngaji. Coba kalau jadi pemimpin, tapi pemimpinnya orang yang berahol, pemimpinnya orang yang ngaladut, aduh sakit hati, disuruh kerja bakti nggak mau keluar, disuruh rapat nggak pernah datang, disuruh parkir yang bener malah nyala. Tapi kalau yang dipimpin adalah orang-orang yang bertakwa, bu pakai jilbab ya, yang warna merah, enak kan? Bu pakai jilbab yang warna batik ya, besok batik semua. Bu besok bawa kue masing-masing ya, siap bawa kue semua. Itu namanya pimpinannya orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan turunan saya ini menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu senang kalau anaknya jadi imam masjid? Senang nggak? Senang nggak? Kalau ibu putranya jadi pemimpin masjid, senangnya luar biasa. Ada satu kitab kecil, kisah orang-orang soleh. Kisah orang-orang soleh. Ceritanya orang soleh ini baru nikah.
Baru nikah, sepekan kemudian si bapaknya mengantar putranya, bapaknya pergi berdagang. 25 tahun gak pulang. Ini ibunya begitu ditinggal pergi berdagang, perutnya makin lama makin gede, akhirnya lahir. 25 tahun kemudian suaminya tadi, saya bismillah lah mau pulang ke rumah istri saya. Saya akan kerja untuk nyari nafkah. Memang saya nggak pernah pulang. Gambling bu, berangkat pulang. Rumahnya inget, cuma gangnya kok sekarang jadi aneh banget. Tapi yakin ini rumah saya. Ibu-ibu hadirat rahimahumullah. Sampai di rumah kira-kira jam 10 malam. Diketok-ketok pintunya, assalamualaikum. Ternyata dari atas itu ada yang perhatikan. Itu malam-malam siapa? Saya orangnya nggak kenal, ya Allah siapa? Dari atas bu, dari atas lompat, anak muda itu lompat, ngerangkul anak yang orang yang ketok-ketok itu, dikiranya perampok, berantem bu. Karena rame di luar, ibunya dari dalam keluar. Begitu ibunya dari dalam keluar, namanya istri, mungkin bau keringatnya apal kali. Ini suami saya. Nah, jangan, ini bapakku, ini bapak. Ternyata yang datang itu bapaknya. Jam 11 malam, anaknya minta maaf, mohon maaf karena saya nggak tahu. Udah apa anak kamu kan belum pernah tahu saya. Anaknya langsung masuk. Udah jam 11 malam, jam 12 malam. Udah makan bersama, kata bapaknya. Bu, itu anak kita udah besar, mohon maaf, kamu pintar sekali didiknya. Tapi jangan lupa besok subuh banguninnya, biar ke masjid. Insya Allah Pak. Tidur mereka berdua. Begitu mereka berdua, bapaknya bangun. Di masjid udah qomat. Ya, berangkat langsung wudu, berangkat ke masjid. Sampai di masjid, Masya Allah, menikmati jadi makmum. Suaranya Masya Allah, ya bening, ayatnya bagus. Begitu sila selesai, lihat-lihat anak saya mana, ya Allah, ini imamnya bagus, sayang banget kok dia nggak mau sholat, ya kan pakai undel-undel, pakai jubah, ngajar ngaji, ngajar taklim, Masya Allah. Si bapak ini saking neknya hatinya, anak saya mana ini, langsung pulang ke rumah. Langsung buka pintu, ibu, mana anak kita, gak ke masjid? Ibunya sabar Pak, itu tadi yang jadi imam anak kita, itu yang ngajar-ngaji anak kita. Bapaknya nunduk, ya Allah, Masya Allah. Bapaknya akhirnya ngerangkul ibunya. Ibu yang sukses, yang mendidik seorang diri putra dari 0 sampai umur 25 tahun, sampai beliau jadi imam masjid, sampai jadi guru ngaji. Luar biasa kerennya. Qurrata a'yun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, jadikan anak-anak kita soleh-soleha, dan Allah jadikan umur kita, umur keturunan kita, umur yang penuh berkah, akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.